Yo, pasti kalian udah pada rindu sama gue ya. Udah 2 mingguan lebih sih ya gue gak update ya. Soalnya ya gue lagi fokus ke konten sebelah gue yang saham. Yang ini gue punya belum selesai rakit. Oke. Ya, dan sibuk lah banyak. Apalagi sibuk banget lah. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas soal yang masalah bocil FOMO ya. Kemarin kita nge-live kemarin itu ya. Itu pada bahas sih keluh kesahnya semua. Makanya gue bilang di live kita itu pada banyakan itu orang-orang yang curhat semua soal ini nih. Nah, bocil FOMO, apa sih maksudnya tuh? FOMO itu kan ibarat kayak orang yang ketakutan ya, nggak ikut tren gitu loh. Nah, kemarin kan ada tuh, itu berawal dari mana semua? Dari WFM semua sih. Nah, kenapa meresahkan ya? Banyak orang merasa meresahkan banget itu ya. Pertama, mereka itu ibarat ngebeli barang. Oke, contoh nih, kalau Jamal WFM itu dibeli apa? Cuma Ariel semua gitu kan. Ariel, sesuarjet itu aja dibelinya kan. Nah, setelah itu yang lain itu padahal yang lain itu masih keren-keren gitu loh, tapi ya udah fuck it gitu loh mereka, karena itu yang bikin harga tuh naik semua. Dan seller juga, ada seller yang ya sekarang semenjak dari zaman WFM itu semua ya, itu udah ada banyak bocil FOMO. Kedua ditambah lagi seller-seller yang mau jadi master chef, orang bilang gitu loh ya. Jadi koki lah ya tukang ngegoreng sampai gosong gitu. Harga Ariel 1 juta pun ada yang beli gitu. Tapi yang gue bilang siapa ya? Yang ngebeli Ariel 1 juta tuh orang bodoh sih juga sih. Dan dari mereka juga gara-gara itu jadi ikut semua. Keikut arus jadinya kan. Kenapa? Berarti kan seller-seller yang mau jadi koki itu lihat nih, wah ini ada potensi nih, kita goreng tinggi aja udah. Ugal-ugalan harganya. Makanya sekarang harga Gundam itu apalagi HG udah makin, ya bukan hanya karena yennya tinggi ya. Yen dalam arti kemarin gue pernah baca sih, dibilang gue tuh orangnya nggak research apa katanya yennya tinggi. Yen tinggi bukan dalam arti kurs ya, on. Yang dalam arti yang gue maksud itu yennya tinggi itu ada harga basicnya dari sana, dari yennya sendiri. Harga yen sendiri aja itu memang udah mahal ya HGG sekarang ya, 2.500 ke atas itu kalau nggak salah itu. Jadi memang udah mahal banget, dan lu masuk ke sini paling itu 350-an dah. Kemarin ada nanyakin gua apakah bisa mentok 300, udah susah sih gue bilang sih, kecuali HGG dulu ya. Oke. Jadi udah itu, ya udah harganya kan masuk sini. Paling mentok pun 400, 350 lah orang bilang lah. Ya tapi karena udah harganya tinggi, ditambah digoreng lagi, otomatis mahal jadinya gitu loh. Makanya gua lihat pun banyak kan Gundam-Gundam yang udah habis ya, itu aja. Karena gue pernah sekali juga ke live ya ke live-nya Evi lah, udah lama banget sih itu sih ya. Gue nge-spotan juga kok, karena kenapa? Kemarin tuh gue kadang-kadang gue tuh sempet kayak mampir di live-nya Evi Hobi ya kan, lagi produk-produk lah, bilangin deh kita baru kedatangan barang baru dan sebagainya. Itu pas zaman-zaman Swordzett itu baru masuk juga itu, sama Shin Kamiki Burning-nya itu ya. Nah itu pada masuk semua, orang cuma nyari itu aja gitu loh. Sampai dibilang di dalam live-nya, guys kita tuh bukan jual ini doang ya, kita masih banyak yang bagus-bagus juga gitu dan keren-keren. Nah itu gini ya, orang-orang FOMO gini yang gue bilang ya, mereka tuh ngerusak harga sebenarnya sih secara nggak langsung, tapi ngerugiin toko juga. Gue nggak bohongin kalian. Jadi kalian juga nggak boleh kayak ngejudge di satu sisi toko ini tukang goreng, nggak juga cuy. Karena mereka tuh supplier juga susah dapet barang. Udah tau mereka kena cut order lagi. Gue nggak tahu kenapa, banyak yang lapor ke gue juga ya. Kemarin ada di live juga ada yang bilang di tokonya kena cut order juga. Itu gue nggak tahu kenapa. Nah, karena kenapa? Kalau misalnya barang habis nih, otomatis toko tuh mesti minta supply dari suppliernya kan. Nah, kalau suppliernya itu barangnya juga habis juga, harga tinggi. Mau nggak mau toko juga masih harga tinggi jualnya gitu loh. Jadi memang ini bahaya banget ya. Makanya kenapa kalau mau ngomong lebih faktanya ya, memang secara laporan keuangan si Bandai itu mencatatkan all time high dulu ya di penjualan Ariel. Tapi lu tahu nggak sih kenapa sekali doang? Tapi berikutnya rugi semua. Kenapa? Iya itu gue bilang, makanya kenapa bisa rugi, karena mereka ditinggalin sama fans lamanya. Itu ditinggalin kenapa? Lah target lu FOMO. Itu dulu pas awal-awal itu kan pada ribut tuh, fans FOMO sama fans lama gitu loh. Ideologinya tuh ibarat yang fans FOMO ini itu serba tahu. Yang paling baru itu kemarin Gundam Seed juga sih. Gundam Seed juga banyak lapor ke gua sih. Sok tahu kali katanya, macam mereka ngikutin aja dari dulu, padahal bocil-bocil FOMO gitu loh ya, karena ya sama kayak Gundam Seed itu yang baru main di sinema sini ya, di Indo udah main kan. Itu kalau nggak salah 2 atau 3 hari doang, habis itu udah sepi, udah nggak ada orang lagi. Kayak gapnya tuh jauh banget. Hajar sekali langsung habis, udah nggak ada lagi. Itu makanya
faktanya kayak gitu. Pokoknya sekarang tuh kebanyakan kita orang FOMO, udah komunitasnya banyak yang toksik, terus banyak orang FOMO, harga diugal-ugalin, ya udah selesai gitu loh, udah selesai. Makanya kenapa fans yang lama, yang kok kita selama nge-live ya banyak nge-share, mereka tuh udah lari ya ke third party, atau ada yang mereka udah lari ya kayak ke, ya masih sama Bandai juga ya, cuma mereka lari ya kayak ke 30 minute lah. Terus sekarang kan mau keluar yang Armor Core juga, terus ada apalagi Macross. Lu tahu nggak sih kenapa Bandai ngerilis kayak gituan? Karena mereka udah tahu mereka rugi besar di Gundam. Nggak laku lagi cuy, karena fans lama udah cabut semua. Lu tahu MG naratif versi KA kan? Itu di Jepang nggak laku cuy. Itu banyak, itu lihat aja di Twitter atau di mana. Itu nggak laku tuh cuy, banyak banget cuy, sampai di diskon itu. Jadi sebenarnya tuh fans lama tuh udah cabut semua. Udah pada cabut. Jadi kalian jangan heran kalau misalnya Gundam yang cuma habis itu aja. Tapi orang-orang FOMO itu kayak gitu, udah beli satu udah selesai, nggak mau lagi beli lagi udah. Yang penting gue mau yang ini aja udah selesai gitu loh. Itu orang-orang FOMO, ngerusak harga pasar, ngerusak segalanya, komunitas, semua lah, ekosistem lah. Ya, jadi ya kalau kalian yang sering curhat kayak gini ke gue, ya tanggapan gue soal masalah ini kayak gini sih. Jadi kalau kalian nanya gue, Bang, Bandit itu bisa bangkrut gak ya? Kayak terlalu gede lah untuk bangkrut lah, nggak mungkin bangkrut cuy. Paling mereka cuma cari sistem marketing yang baru sih. Makanya kenapa mereka ngerilis mokit-mokit kayak yang di luar Gundam gitu, udah mereka udah rilis kan, dan mereka fokusnya ke sana. Dan masalah master grade juga. Nah, kenapa master grade udah nggak ada lagi? Karena gini, makanya sebenarnya mereka tuh kan fokusnya di master grade SD. Tiap tahun ngerilis yang baru kan. Kenapa? Master grade itu sering ganti jadi SD. Yang regular udah nggak ada lagi sih kalau menurut gua sih. Paling kalau regular ada pun di premium Bandai semua. Nah, masalahnya apa? Karena masalahnya itu kalau untuk MG itu mahal, bro. Serius deh. Lo bayangin ya, biaya cost produksinya itu lebih mahal. Dan nggak semua laku, cuy. Ibarat 1 juta unit. 1 juta unit itu cost pengeluaran untuk pembuatan itu kita ngomong 10 miliar lah ya. 10 miliar. Dia jual 1 juta unit. Emang laku berapa biji lah, kita ngomong 50% lah. Balik duit paling berapa? 5M doang. Sisanya aset mati. Nah, kalau misalkan makanya sekarang kenapa dia jualin barang-barang kayak MG Premium Bandai? Karena gini, lu sekali pay Bandai, contoh lah MG normal cuma 500.000. Kita ngomong contoh doang ya, 800.000 lah kita bilang lah. Nggak semua orang beli. Nah, P Bandai sendiri, kalau satu MG itu bisa 1,5 juta ke atas. Nah, lu bayangin, tapi lu bilang, pasti nanti lu nanya, lah bang, kan lebih mahal, dikit orang beli. Iya, kalau lu ngomong kayak gitu, ya benar, nggak salah cuy. Tapi kalau secara bisnis, mereka untung. Kenapa? Lu bayangin, orang beli satu MG atau HGP Bandai, atau apapun namanya P Bandai lah, itu udah sama dengan 2-3 unit. Gue sebagai pebisnis pun, gue bakal milih kayak gini. Gue naikin aja, gue jual aja harganya premium. Orang sama aja kok, nanti ada orang beli kok, tetep kok. Ya udah. Dan ngapain gue rilis reguler lagi? Dan Bandai juga lihat, Bandai itu jarang lihat pasar sih. Bandai itu lebih lihat pasar FOMO. Mereka tuh ngincer FOMO. Mereka nih macam pemilik MU itu, si Glazer itu. Jadi dibuat jadi cash cow gitu loh. Jadi mereka tuh nggak penting sama fansnya lagi. Mereka tuh pentingnya sama duit aja udah. Makanya kenapa banyak fans Gundam lama udah lari semua. Ya, karena situasi udah nggak memungkinkan, udah toksik, udah nggak memungkinkan lagi, dan udah nggak bisa lagi lah, udah nggak bisa help lagi lah. Makanya banyak lari itu. Ada yang ke Kotobukiya juga. Kotobukiya kan jarang, nggak ada orang-orang FOMO ke sana. Barang-barang third party mana ada orang FOMO ke sana. Orang tuh FOMO cuma gini-gini doang gitu loh. So, gue pun pribadi ngerti sih soalnya, karena mereka udah sick of it, udah kayak bosen, jenuh, tiap hari itu aja. Gue ngerti sih, makanya kemarin pernah ada nanya King gue soal masalah Gundam Seed dan sebagainya ya kan. Ada yang bilang katanya kayak bocil FOMO ini nonton Gundam Seed ribut banget di bioskop gitu loh. Katanya ada yang sok taunya bukan main, padahal ngasal semua gitu loh. Iya, makanya gue bilang, kalau gue sih don't give a shit ya. Kalau gue pribadi, gue tipe orang don't give a shit. Tapi gue ngomong kayak gini buat teman-teman yang kayaknya ke-trigger semua ya. Gue bilang ya, kayak ya leave it aja lah. Kok memang lu rasa udah nggak suka, ya udahlah. Kan masih banyak, ada third party, ada
Macross, ada yang lain-lain kan masih ada. Kamen Rider, nah, kan masih banyak yang lain. Udah gitu aja sih, kita jarang lebih pintar aja, nggak usah ditanggapi lah, kayak gitulah. Tapi memang kenyataan fakta lapangannya memang kayak gitu udah kan. Jadi kalian tuh pintar-pintar aja lah, gue bilang sama kalian ya. Jadi gua sih ngerti lah ya, sebagai teman kalian gue ngerti kalian udah gak enjoy lagi, dan ya times for move on bro ya. Sekarang pasarnya udah nggak kondusif juga ya. Karena gua ngerti, kemarin gua kalau nggak salah gua ketemu sama teman gua juga, gua ke bisnis. Nah ini gua lagi ada bisnis juga nih ya, jadi gua jarang bisa bikin konten atau nge-live juga belakangan ini, soalnya gua ada bisnis juga. Dia kan mau join ke gua ketemu pas kita habis meeting, gua ke bawah itu. Dia kemarin bilang sama gua, harga gunung sekarang kok mahal-mahal ya bang ya, kata. By the way, itu teman kita dari live juga ya, karena kan ya kalau misalnya kalian tertarik ya pengen tahu bisnis gua apa, kalian boleh langsung DM ke IG gua. Terus kalau gua nge-live kalian boleh langsung nanya juga langsung ya, atau kalian kalau punya Discord bisa langsung japri gua, nanti gua kasih tahu bisnis gua apa. Gua pun lagi hiring sih, lagi ngerekrut juga ya, jadi nanti kalian bisa tahu gua lagi buat bisnis apa. Nah jadi intinya kayak gitulah ya. Jadi kalau kalian mau beli aja lah ya, kalau nggak mau ya udah biarin aja, udah terserah. Cuma yang gue ngerti, kalian makanya kayak gue selalu ngomong, kalian tuh jangan pernah fokus ke satu unit doang. Jangan semuanya sesuai aja sampai mampus sesuai aja. Itu pun nggak etis cuy. Ya ini gue ngajarin kalian lah ya. Mungkin banyak orang-orang baru juga. Ada beberapa orang baru juga, tapi mereka itu udah terjun, mereka tuh tertarik dari gundam-gundam yang lain gitu loh. Dan mereka memang tipe-tipe orang yang tertarik tapi nggak FOMO. Itu bisa kelihatan, orang FOMO sama orang tertarik itu beda ya. Jadi itu aja yang bisa gue bilang sama kalian sih ya. Jadi teman-teman, kok memang udah, gue ulangi sekali lagi, kok memang kalian udah mulai nggak betah, nggak suka, memang udah nggak enak lagi, cabut aja ya. Oke, kalian pindah ke lain sisi aja ya, masih banyak ya. Kayak gue bilang ya, ada Kotobukiya, ada banyak lah ya. Bandai sendiri juga punya lini yang lain juga. Itu mereka bikin kayak gitu juga untuk gimana ya, plan B itu kayak emergency juga sih, makanya mereka buatin sistem kayak gitu sih, karena ya, mereka udah tahu Gundam mereka tuh udah ada Zenworks. Makanya kenapa mereka biasa MG versi KA terus kan, karena versi KA itu budgetnya lebih kecil lagi budgetnya, jadi tinggal di salvage saja. Itu MG naratif versi KA itu kan sebenarnya salvage dari nu versi KA sih. Nah, kayak gue bilang gitu loh, Bandai udah nggak mau buat lagi dari kerangka awal. MGSD aja, MGSD kan murah. Lu lihat ya, biaya pembuatan lebih murah tapi harga sama MG sama kan. Ya bagusan pakai kayak gituan caranya. Masih banyak suka kok gitu loh. Ya jadi udah, kok kalian anggap aja, kalau kalian pecinta bola, kalian anggap aja Bandai ini udah kayak MU udah Glazer, udah mereka tuh nggak peduli sama apa-apa lagi, penting mereka duit aja udah. Fans itu udah anggap sapi perah, udah gitu aja. Oke, jadi ya mikir kayak gitu aja ya.